أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Ahmad Alkom selaku narasumber spiritual parenting pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ustaz Heri Supriyanto SSI selaku Kepala SMP Al-Falah Assalam. Yang kami hormati Ustaz Suparno SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Al-Falah Assalam. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Ma'ruf SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Falah Assalam. Yang kami hormati Komite Sekolah SMP Al-Falah Assalam, Ustaz-Ustazah SMP Al-Falah Assalam yang dirahmati oleh Allah, serta ayah bunda, orang tua, wali murid kelas 9 SMP Al-Falah Assalam yang kami muliakan. Dengan ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan ridhonya pada hari ini Sabtu 26 September 2020 kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara spiritual parenting dengan tema membangun sinergi orang tua dan siswa untuk sukses belajar di masa pandemi. Selanjutnya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda serta ustaz-ustazah yang kami hormati mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Teriring doa, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Terhormat Ustaz Ahmad Dahlan Ashabi. Kepada beliau kami persilahkan. Ini rapat. Mbak bisa ngapain emangnya? Oh. Tadi kok ada mukanya Mbak Nisa? Mana? Tadi nggak ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل Karena ngitung منا itu harus cepat. إنك أنت السميع العليم Mbak. Nah itu pakai apa dong? ربنا وجعل عبادي لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallahirrahmanirrahim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan kepala SMP Al-Falah As-Salam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Heri Supriyanto SSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Ahmad Arkom sebagai narasumber kita pada kegiatan seminar parenting pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kehadirannya. Kangen kita
dengan Ustaz Ahmad Arkom. Beliau ini juga dulu komite kita, wali murid kita, dan senantiasa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Yang kami hormati para Bapak Ibu pengurus desa, pendidikan Islam Al-Falah As-Salam, pengurus serta Ustadz Sadah di pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Di masa pandemi ini kita perlu menjaga semangat. Kita mari bersyukur pada Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dikaruniakan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama walaupun dengan Zoom meeting jarak jauh. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang perlu kita syukuri. Di masa pandemi ini membangun semangat ini kita perlu jaga, karena di dalam semangat itu ada rasa sabar dan rasa syukur. Kita saat ini sedang diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sungguh luar biasa orang mukmin itu ketika dia diuji dengan musibah, maka dia bersabar dan itu kebaikan. Dan manakala kita diuji dengan sehat, nikmat, maka orang itu bersyukur dan itu juga kebaikan. Bersabar, bersyukur itu kebaikan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini semuanya. Apapun kondisi kita terus bersabar dan bersyukur. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 yang telah dengan sabar hampir 6 bulan ya, mendampingi Ananda belajar di rumah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya, dan kita berharap terus bersinergi, menjalin komunikasi bagaimana agar Ananda kita walaupun belajar di rumah dan Ustadz melakukan pembelajaran jarak jauh, semuanya tetap berlangsung dengan baik. Semuanya berlangsung dengan sukses. Karena semuanya harus kita hadapi dan kita nanti menyesuaikan dengan kondisi umat. Harapan kita adalah mudah-mudahan pandemi ini lekas berlalu dan kita segera bisa melaksanakan kegiatan tatap muka sebagaimana biasanya, dan tentunya dengan menyesuaikan protokol kesehatan. Kesehatan anak-anak nomor 1, keselamatan kita adalah nomor 1. Sehingga harapan kita kalau memang sudah ada nanti instruksi bahwa sudah mulai saatnya tatap muka, maka akan kita sampaikan kepada para Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan berbahagia ini, kenapa perlu kita laksanakan kegiatan ini? Kami memahami bahwa kegiatan pembelajaran jarak jauh, mendampingi Anda di rumah, itu bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang luar biasa. Dan ini dibutuhkan pendampingan dan dibutuhkan ilmu. Dan ilmu itu adalah ilmu parenting. Bagaimana nanti kita bisa menjadikan kita sebagai orang tua bisa bersinergi dengan baik dengan anak-anak kita. Bisa mendampingi dengan baik anak-anak kita ketika belajar di rumah. Tatkala ilmu ini tidak kita pahami, maka yang terjadi saat ini adalah munculnya banyak konflik antara orang tua dengan anak. Kita lihat di media-media betapa banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya. Ada yang terakhir kemarin saya dapat berita sampai ada yang dibunuh ya anaknya karena orang tua sudah tidak sabar lagi karena mendidik anak-anak di rumah. Harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita nanti bisa menjadi bijak dan muncul keterpautan hati kita antara orang tua dan anak, kemudian sinergi dengan sekolah, sehingga akhirnya nanti muncul adalah rasa kasih dan sayang dalam mendampingi anak-anak kita. Ketika kita sudah muncul rasa kasih dan sayang, nanti munculnya adalah keteladanan.
dan bersama-sama nanti kita bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Terima kasih. Hari ini telah hadir bersama kita Ustaz Ahmad Langkom, beliaunya pakarnya personality. Nanti kita bisa menanyakan banyak hal juga terkait dengan kalau anak saya seperti ini, pribadiannya seperti ini, bagaimana kira-kira pendampingan. Nah, ini suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita. Monggo nanti dimanfaatkan dengan baik kita untuk berinteraktif, ya, bertanya dengan narasumber. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya terjaga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Sehingga sesuai yang kami hormati untuk acara selanjutnya kita ikuti bersama satu slide atas nama Ketua Komite SMP Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Ratna Setiawati SEMB. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Al-Falah As-Salam Ustadz Heri Suprianto, kepada Bapak Ahmad sebagai narasumber untuk hari ini. Terus kepada yang terhormat pimpinan SMP Al-Falah As-Salam Ustadz Mahru dan Ustadz Supeno, kepada yang terhormat untuk Ustadz dan Ustadzah pengajar di SMP Al-Falah As-Salam yang tidak pernah lelah di putra-putri kita, meskipun dengan kondisi saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SMP Al-Falah yang kami cintai. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-Nya untuk saat ini atas kesehatan. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita bisa berkumpul di forum Zoom, di mana dalam rangka untuk membangun sinergi orang tua dan siswa untuk sukses belajar di masa pandemi. Kami selaku wakil dari Komite SMP Al-Falah akan memberikan beberapa dua kata, mungkin bisa membantu menjembatani wali murid kepada sekolahan SMP Al-Falah. Untuk saat ini, tahun ajaran ini mungkin kita senantiasa menjadikan kita semakin kuat dan istiqomah serta sabar dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Semoga kita sebagai orang tua tetap memberikan bimbingan, pendidikan, memberikan pengajaran di rumah kepada putra-putri kita yang tercinta, dan tidak akan pernah lelah untuk menghadapi cobaan untuk saat ini. Agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara dan agama. Semoga untuk ajaran tahun ini kita sebagai orang tua harus lebih ekstra untuk memberikan pengawasan untuk anak kita, lebih banyak waktu, meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita agar terjalin kerjasama di antara wali murid dan pihak sekolah. Jika terjadi kerjasama ini, semoga anak-anak kita bisa menjalani pembelajaran di masa pandemi saat ini. Kerjasama orang tua dan sekolah haruslah sinergi. Makanya itu kita moga
program-program yang ada di SMP Al-Falah saya jamin sudah cukup bagus untuk menjembatani anak-anak belajar di rumah. Kita sebagai orang tua mungkin dituntut ekstra untuk pengawasan di rumah. Bapak, Ibu, wali murid yang kami hormati, kita sebagai orang tua untuk saat ini tidak cukup hanya untuk menyerahkan pendidikan putra-putri kita kepada lembaga sekolah SMP Al-Falah. Sebab pendidikan putra-putri kita untuk saat ini harus ada pengawasan dua pihak. Pengawasan di rumah untuk yang berkewajiban mengawasi adalah orang tua, yaitu wali kita semua. Untuk pengawasan ini kita tidak bisa memberikan sepenuhnya kepada ustadz dan ustadzah yang ada di sekolahan, sebab kita memakai media online. Biasanya ini dimanfaatkan anak-anak. Kalau tidak online, ada yang off ya. Kalau udah off gini nih, mukanya nggak ditunjukkan, tapi semua ditunjukkan wajahnya ya, enggak aja wajahnya ditunjukkan, jadi anak-anak online tetap online semua. Mohon kita bisa mendukung program-program dari SMP Al-Falah, apalagi sekarang untuk kelas 9 ujian kedepannya kita belum tentu untuk ujian ikut UNAS atau pengalaman kemarin ini putra kami ikut ujian UNAS-nya dari sekolah. Semoga untuk kebijakan ke depan anak-anak kelas 9 bisa menjalankan dengan lancar, mudah, dan tidak ada kendala. Semua program-program yang ada di Al-Falah saya jamin semua sesuai dengan kemampuan anak-anak, dan anak-anak pasti bisa menghadapi rintangan apapun yang ada untuk saat ini. Ujian untuk anak-anak saat ini cukup besar. Kita sebagai orang tua wajib mendukung. Mental, spirit ini harus dilakukan dari orang tua. Maka dari itu untuk saat ini harus ada kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara orang wali murid dan sekolahan, biar tujuan kita bisa tercapai, yaitu mewujudkan putra-putri kita menjadi insan yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sementara cukup itu dulu sambutan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ratna Setiawati atas sambutan yang telah kami sampaikan. Kemudian sedang yang kami hormati, tibalah kita pada acara ini pada hari ini, yaitu spiritual parenting dengan tema membangun sinergi orang tua dan siswa untuk sukses dan jadi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Arwah Mesos dengan moderator Ustaz Imam Muhammad. Kepada Ustaz Hanafi kami bersilakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada telah memberikan saya kesempatan untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari. Sebelumnya kepada Ustaz Heri Supriyanto yang kami hormati selaku Kepala Sekolah SMP Al-Falah Assalam, Ustaz Muhammad Ma'ruf selaku Wakil Bidang Siswa yang kami hormati, dan juga narasumber pada pagi hari ini Ustaz Ahmad Arwah yang insyaallah hari ini siap untuk memberikan materi
dan ustadz-ustadzah yang insya Allah hari ini juga dirahmati oleh Allah, serta ayah bunda wali murid kelas 9 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kita panggil dulu beliaunya narasumber pada pagi hari ini, Ustaz Ahmad Arkom, sarjana sosiologi. Dipersilakan dengan bacaan takbir bersama. Allahu Akbar. Sebelumnya ada pepatah lama mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan memperkenalkan beliau narasumber pada pagi hari ini dalam kegiatan spiritual parenting dengan tema membangun sinergi orang tua dan siswa untuk sukses belajar di masa pandemi. Beliau adalah Ustaz Ahmad Arkom. Tempat tanggal lahir beliau Sumeneb 14 Mei 1969. Beliau bertempat tinggal di Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Pendidikan beliau Likip Negeri Surabaya, pendidikan matematika, dan Universitas Negeri Terbuka Program Sosiologi. Status beliau adalah sudah menikah dengan 5 anak dan dikaruniai 2 cucu. Hobi beliau membaca, menulis, mengajar, lari, dan sepak bola. Pekerjaan beliau yang pertama adalah instruktur pengembangan SDM atau sebagai trainer. Yang kedua penulis buku. Alhamdulillah beliau sudah menulis 14 buku pengembangan SDM. Yang terakhir adalah pemimpin atau pimpinan Akademi Sepak Bola Garuda. Sekilas adalah perkenalan dengan beliau Ustaz Ahmad Arkom. Untuk selanjutnya mungkin akan diisi oleh beliau bagaimana cara atau kiat-kiat membangun sinergi orang tua dan siswa dalam membentuk kesuksesan belajar di masa pandemi ini. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada beliau Ustaz Ahmad Arkom untuk memberikan materi kepada kita. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau semuanya kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli yawmin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkura lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahu al-'azim. Yang saya hormati Ustaz Heri Supriyanto, saya kan saya dan saya Ma'ruf, Ustaz Supriyanto dan Ustaz ayah bunda sebelumnya Ustaz Imam. Anak saya lulusan dari SMP Al-Farah ini. Namanya Anissa Nimatur Rahman. Tapi anak ini sekarang berganti nama menjadi Anissa Arkom. Dulu waktu Anissa itu kuliah di Psikologi Brawijaya, di tahun pertama saya minta nulis kesan-kesan kuliah di Malang. Tiba-tiba tulisannya muncul dengan judul semua gara-gara Arkom. Jadi
dia protes karena setiap ketemu teman-temannya di sana itu pasti ditanya, kamu anaknya Ustaz Ahmad Arkom ya? Jadi rupanya membebani dia. Tetapi sekarang Anissa ini alhamdulillah saya berterima kasih pada Ustaz karena begitu kuat membangun dasar-dasar kepribadiannya. Sudah menulis buku yang kedua dari serial pendidikan dan pengembangan anak. Dan saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba menggunakan Anissa Arkom. Mudah-mudahan membawa berkah dan insya Allah tanggal 10 Oktober nanti Anis ini akan melahirkan putranya yang kedua. Jadi saya dari Anissa punya cucu dua. Anak yang cucu yang pertama namanya Gaza, panggilannya nama panjangnya Altair Gaza atau Rizky. Jadi saya kalau mau ke Gaza nggak perlu jauh-jauh ke sini. Ke DPT saya, kalau di sana terlalu sudah mendapatkan Gaza. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saudara-saudara yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata tentang anak dengan mengatakan addibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanin. Didiklah anak-anak kalian. Kalau kata adab itu adib itu lebih kepada bentuklah karakter anak-anak kalian, bentuklah kepribadian anak-anak kalian. Karena anak-anak kalian akan menghadapi zaman yang bukan lagi zaman kalian orang tua. Saya merasa sekali dan ayah bunda pasti juga merasa dalam situasi pandemi seperti yang sekarang yang oleh banyak pengamat disebut-sebut akan baru normal situasinya 2 tahun lagi 2022. Jadi saya mohon bersabar, bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ayah bunda juga mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setidak-tidaknya dalam mendampingi anak dalam masa pandemi ini ada 4 problem dasar yang dialami oleh orang tua. Yang pertama adalah orang tua bahkan juga bisa terjadi di sekolah memiliki keterbatasan dalam hal proses pembinaan dan pendampingan anak. Terbatas. Oleh karenanya tadi saya goyang Ustaz tadi siswanya malah berapa? 300. Berarti sekarang siswanya jadi 900. Karena ayah bundanya dari itu juga menjadi siswa. Benar kan? Ayah bunda semuanya. Jadi setiap saat nanya ke sekolah, baik nanya formal nanya non-formal. Bukan yang ditanya soal matematikanya, bahasa Inggris, tapi juga aspek-aspek psikologis yang lain. Sudah pasti. Dan itu menjadi problem yang sangat mudah membuat kita bisa merasa berat dan segala macam. Problem yang kedua, Ustaz-Ustazah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keterbatasan sarana pendidikannya. Ya. Saya lihat di ruangan ini, saya sudah menghitung kira-kira berapa belanjanya SMP Al-Falah untuk melengkapi belanja skrip, belanja kamera dan segala macam. Belum lagi masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri. Tempo hari di salah satu sekolah Muhammadiyah SD Krop di Wakil itu saya tanya, beliau teman-teman bilang kami harus invest 100 juta untuk melengkapi berbagai sarana agar ustadz-ustadzah yang mengajar secara online itu bisa nyaman. Itu di sekolah, tetapi di rumah saya ada nggak ayah bunda ini yang anaknya itu 3 di Al-Falah? Kayaknya ada. Kalau ada, nah bayangkan handphonenya cuma miliknya ayah ibunya, anaknya 3 ya. Berarti harus beli handphone lagi 3 ya. Itu problemnya tidak mudah. Atau keterbatasan sarana yang lain mungkin ayah bunda akan mengalami problem ini. Sinyal di tempat itu tidak bagus. Langganan internet Telkom WiFi juga belum tentu bagus. Itu akan menjadi problem sendiri. Keterbatasan sarana ini yang membuat berbagai problem berikutnya akan muncul. Itu yang kedua problem. Problem yang ketiga adalah yang dialami ayah bunda dan bahkan besar-besar adalah problem munculnya kejenuhan. Jadi kejenuhan. Bayangkan Ustaz Heri ceramah, ayah bunda menghadap ke kamera masing-masing, biasanya mendengarkan ceramah yang enak saja, sekali ini berhadapan dengan handphone ya. Jenuhnya luar biasa, walaupun berniat misalnya relax sejenak, pindah dan geser ke YouTube dan segala macam. Repot kalau geser ke YouTube belum tentu bisa gampang masuk lagi ke Zoom dan segala macam.
Itu, nah munculnya kejenuhan itu dari dua pihak, dari anak-anak kita dan dari ayah bunda. Siapa yang tidak jenuh, anak-anak pagi-pagi sudah dibangunkan, kemudian diminta pakai seragam sekolah, atasnya seragam sekolah, bawahnya celana pendek, kira-kira. Dan macam-macam, lalu duduk, ya, kemudian nanti turun ke masjid. Saya jadikan ritme ini karena kalau ke Terpodong, itu saya sholat zuhur, anak-anak berhenti dengan anak yang sekolah sini. Jadi saya tanya, habis online Ustaz gitu ya, dengan seragam. Tapi kejenuhan itu bisa muncul dari ayah bunda sekalian juga. Pasti saya tahu wajah ayah bunda, wajah jenuh terasa sekali ya. Gitu. Kayaknya cerah dan tidak cerahnya layar yang muncul itu mencerminkan juga kejenuhan ayah bunda sekalian. Atau ayah bunda akan sadar juga jenuhnya ustaz-ustazah, tidak bisa diingkari. Karena mengajar secara online dan langsung itu berbeda. Itu yang ketiga problem yang ketiga. Lalu yang keempat, problem yang keempat yang muncul adalah bagaimana menyalurkan kejenuhan ini. Anak-anak itu pintar. Ayah pinjam handphonenya mau daring, gayanya mau daring habis itu. Kemudian bermenit-menit, berjam-jam akan menghabiskan waktunya di depan. Kalau yang ditonton itu bagus, kita tidak ada masalah. Ya. Dan kalau kita sudah protek sejumlah web yang berpotensi membuat dia menonton hal-hal yang negatif, tidak ada masalah. Tetapi problemnya mungkin yang ditonton bukan hal yang berdosa, mungkin bermain, game dan segala macam yang membuat anak itu kehilangan produktivitasnya. Itu minimal 4 problem dasar yang akan terjadi dan kita alami, dan dalam situasi kita punya 4 problem dasar itu kita mesti bersinergi. Tentu tidak mudah. Jauh lebih mudah kalau problemnya itu tidak ada sama sekali. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, saya mau izin Ustaz Heri, Ustaz Imam, dan Ustaz yang saya tidak akan berbicara 1 jam penuh nanti, tapi saya akan berhenti setiap 10 menit. Ya. 10 menit nanti Ustaz Imam bisa meminta ayah bunda untuk berinteraksi, lalu saya jawab, nanti jalan lagi. Biar saya sudah hafal dengan acara-acara Zoom seperti ini, kalau terus-terus ngomong pasti membosankan. Dan daripada membosankan, menimbulkan problem yang kelima, mendingan saya berhenti setiap 10 menit, pasti asik. Nah, baik, Ustaz, mari kita lihat ke slide yang ingin saya sampaikan. Sudah disiapkan oleh Ustaz ya. Monggo ya. Nah, yang silakan digeser slide. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dil maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk sebuah kehidupan setelah kematian. Saya merenung sekali. Kenapa hadis ini tidak disangkut pautkan dengan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan anaknya itu untuk keluar negeri, untuk dan segala macam. Kenapa bahkan sampai Nabi mengatakan orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Saya baru mendapatkan jawabannya satu, setidak-tidaknya dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, man arafa uqdas safari ista'adda. Barang siapa yang sadar betul perjalanannya akan jauh, dia akan menyiapkan. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan ayah bunda bahwa anak-anak yang kita sekolahkan ke Al-Fal ini bukan sekadar anak-anak yang nanti kalau kita ketemu dalam acara alumni kita SMP, SMA, dan kalau kita ditanya anakmu sekolah di mana, lalu kita bisa bilang sekolah di Al-Fal, ranking 1, dan bukan untuk kepentingan itu. Kalau untuk sekedar kepentingan bercerita itu gampang, tapi kepentingannya adalah seperti Rasulullah katakan untuk persiapan setelah kematian. Apa itu? Nabi pernah mengatakan, kalau kalian meninggal, nanti akan yang terus bersambung namanya kepada kalian adalah salah satunya adalah anak yang bisa mendoakan. Adakah itu dalam kehidupan di mana orang tua tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari anak yang dilahirkannya? Banyak, cetok. Saya ingin mengingatkan ayah dan bunda semuanya bahwa mendampingi anak-anak dalam situasi seperti sekarang, jangan sekedar berpikir jangka pendek, biar nanti pada saat ujian akhir lalu sehingga kalau mohon maaf, Ustaz-ustazah ayah bunda, kalau anak itu belum maksimal, dan saya yakin juga akan belum maksimal karena juga tidak mudah beradaptasi. Niatkanlah mendampingi anak ini sebagai pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini adalah amanah dari Allah untuk kita jaga.
Oleh karenanya, karena dia adalah amanah yang harus dijaga, dan lewat lisan Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan bahwa yang akan menyebabkan kita terus mendapatkan sambungan amal adalah kalau anak kita bisa mendoakan kita. Tapi kalau anak-anak itu bisa diajari oleh ayah ibunya, nah kesempatan sekarang itu, maka kita mendapatkan kesempatan yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kan ada 3 kan? Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, dan anak yang bermanfaat. Monggo Ustaz, bisa digeser ke slide berikutnya. Oleh karenanya di awal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz untuk berpikir bahwa anak itu adalah amanah dari Allah. Silakan. Nah, yang pertama itu, ajari anak-anakmu membaca surat Al-Fatihah sebelum orang lain mengajarkannya banyak hal. Kan itu akan menjadi bagian dari sholat sepanjang hidup mereka. Saya ingin mengajak ayah bunda untuk berenang sekarang. Kenapa? Yang pertama ini saya mengajak ayah bunda untuk mengajari anak surat Al-Fatihah. 1. Alasannya sudah jelas tadi. Jangan sampai kita mendapatkan bersambungnya amal kita dan pahala hanya dari jalur anak yang mendoakan kita. Tapi usahakan kita semuanya, ayah bunda, mendapatkan sambungan pahala dari Allah ketika kita meninggal dari ilmu yang bermanfaat. Dan kalau yang mengajarkan Al-Fatihah itu adalah ayah bundanya, walaupun sekarang mungkin anak-anak itu sudah bisa Al-Fatihah, tapi kan masih ada kesempatan mengajarkan ilmu yang kalau bisa diajarkan oleh ayah bundanya, maka bisa dibayangkan setiap sholat anak itu sholat, maka pahala bagi ayah dan bundanya akan terus mengalir. Dahsyat sekali. Saya punya teman, Ustaz Heri tahu, dan mungkin Ustaz saya pernah membaca biografinya. Ada seorang teman di Jakarta baru saja meninggal, sang suami Ustaz Mutami Mulullah, ya. Ustaz Dawidian Mingsa itu, anaknya kalau nggak salah 11. Tapi 11 itu hafal 30 juz. Dan tidak tanggung-tanggung. 11 orang itu ada di Al-Azhar, ada di ITB, ada di Undip, ada di UIN, segala macam. Saya bertemu dengan ibunya, beliau mengatakan, saya berjanji, sebelum anak saya ini belajar apa saja, saya harus mengajarinya bisa baca Al-Quran terlebih dahulu. Ayah bunda, saya ingin membesarkan hati ayah bunda. Jangan merasa sedih dan galau dalam situasi pandemi ini. Masih banyak aspek-aspek lain dari kesulitan-kesulitan yang kita tidak bisa hadapi di pandemi ini, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua mengajari hal-hal yang kalau hal-hal itu dipahami, dimengerti, dan terus berputar diamalkan dalam kehidupan anak kita, maka kita mendapatkan pahala dari jalur itu tadi, ilmu yang bermanfaat. Anissa itu satu sadar, ayah juga SD-nya di SD Al-Muslim, di mana di Pondok. TK-nya itu TK Parlaungan, manusia dari gesernya dulu nih, geser dari utara ke timur sedikit ke sini, TK-nya di Tropodo, gitu. Anak itu sudah sejak kecil modal punya, dia disiplin sekali. Jadi berangkat sekolah itu mesti menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Nggak perlu repot-repot saya dengan ibunya. Dan saya minta dia sholat subuh sebangun-bangunnya waktu TK. Tapi begitu kelasnya naik, saya mulai majukan agar waktu subuhnya itu ideal. Lalu kemudian anak ini suka membaca. Tapi saya rasanya tidak pernah secara literal, secara verbal untuk mengatakan banyak membaca. Cuma saya sehari-hari di rumah ada buku, saya beli juga kesana. Mungkin melewati seperti itu, melalui seperti itulah dia mencontoh, suka membaca dan segala macam. Kalau sekarang jadi penulis buku dengan latar belakang psikologi yang ditempuhi di Brawijaya, nah mudah-mudahan saya sebagai orang tuanya mendapatkan pahala dari jalur. Nanti Ustaz-Ustaznya pahalanya paling banyak dibandingkan saya. Saya anak itu 3 tahun di sini. Ya. Saya masih ingat Ustaz kalau ibu anak segantian pakai sepeda pegal lagi. Nunggu di sana. Udah. Jadi Ustaz-Ustaznya, saya tadi tanya Ustaz Heri, Ustaz di SMP Al-Fal ini ada pemotongan gaji nggak ada Ustaz? Dan insya Allah tidak ada pemotongan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu itu terus mudah-mudahan bisa tetap dijaga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ikhlas itu akan menyebabkan kita ini terbebas dari gangguan setan. Illa bi ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Ternyata mukhlas itu beda dengan mukhlis. Mukhlas itu adalah orang yang keikhlasannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas saja, orang jadi ikhlas saja sudah tidak bisa digoda oleh orang. Bagaimana orang itu kalau seorang guru, kalau seorang tua ikhlas mendampingi anaknya, tapi ikhlasnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dijaga oleh Allah?
Jagalah selalu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah ya Allah. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Yang kedua yang mau saya sampaikan, anak-anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh dididik sesuai dengan keinginan yang menitipkan, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Iya kan, handphone yang dipakai itu dari itu handphonenya orang tua ya. Begitu dititip, begitu anaknya nyari hiburan yang apa ya kasar. Lalu kemudian, tapi dengan hiburan yang baik ya. Ya nggak apa-apa di order, tapi lama-lama jangan-jangan nafsu orang tua untuk menikmati hiburan yang handphonenya dipegang anak itu kemudian membuat anak itu mulai tidak baik. Saya dengan suatu saat sama sahabat yang menjaga masuk surga namanya Tolong, itu pulang sore hari dan istrinya tidak pernah mengabarkan bahwa dua anak laki-lakinya sudah meninggal di antara suaminya malam. Baru setelah keesokan paginya sang suami diberitahu dan malam harinya mohon maaf mereka tidur sebagai suami istri. Pagi harinya sang istri bilang begini, apa pendapatmu wahai suami? Kalau ada orang menitipkan barang kepada kita, lalu barang itu diambilnya kembali. Suaminya sudah menjadi kewajiban kita buat yang dititip barang. Kalau barang itu tidak diambil oleh pemiliknya, tidaklah kita kembalikan. Lalu istrinya dengan bijak, suamiku, buatkan dua anak kita adalah titipan sang pencipta kehidupan kepada kita. Kemarin itu titipan itu sudah diambil oleh yang memiliki. Kata suaminya, inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Sesungguhnya apapun yang diambil dari hidup ini oleh sang pemilik kehidupan ini memang milik dia. Dan sesungguhnya apapun yang diberikan kepada kita memang adalah milik dia. Nah, yang saya menegaskan, anak-anak itu amanah dari Allah. Jadi dampingilah anak, didiklah anak dan segala macam, temani dia secara syukur, kemudian temani di malam-malam yang berat sebagai istijabah penerimaan kita terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan akan menguatkan ayat bunda ustaz-ustaznya di sekolah ketika mendampingi anak dalam situasi. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, anak-anak itu jauh lebih membutuhkan kehadiran kita daripada sekedar hadiah kita. Saya memahami ayah bunda, mungkin nanti akan muncul pertanyaan, Ustaz, saya dan suami itu sama-sama kerja ya. Jadi makanya kami titipkan ke awal kami sekolah. Problemnya apalagi sekarang pandemi ini, anak-anak harus belajar gimana caranya dan segala macam. Lalu kami gimana kalau digantikan hadiah? Nggak apa-apa, tapi tidak bisa menggantikan kehadiran kita. Saya masih ingat dulu di sebelahnya ada TK Singertiga. Ada seorang ibu bilang, Ustaz, anak saya itu saya sekolah TK di sini karena saya dan ayahnya ada di Jakarta. Tapi setiap minggu kami pulang. Nah, anak ini selama dengan dengan bahannya macam-macam itu berbeda ketika kami dampingi langsung. Dia lebih mudah diarahkan ketika tidak begitu hanya bersama mbak yang tidak mudah, yaitu pentingnya kehadiran ayah bunda itu. Saya beri dulu janji saya Nabi mau silakan. Kalau ada kita setelah 3 menit saja ya. Jadi ayah bunda mungkin bisa chat di ini sendiri atau menyampaikan pendapat. Monggo Ustaz. Baik, sedikit ilmu yang sudah wow sekali. Dipersilakan untuk ayah bunda yang ingin bertanya boleh secara langsung live atau secara chat di Zoom-nya. Monggo. Monggo, ayah bunda yang mau bertanya supaya kita lebih interaktif. Bisa dengan chat. Okay. Sambil menunggu chat yang masuk, pertanyaan dari ayah bunda mungkin akan dilanjutkan 10 menit lagi oleh beliau Ustaz Ahmad Arkom. Untuk itu kami persilakan lagi. Baik, Ustaz. Jazakallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja menyampaikan 3 hal tadi untuk
tidak membuat ayah bunda itu hanya fokus bahwa mendampingi daring itu susah ya. Jadi hal-hal lain yang harus disadari itu aspek itu ya. Mengajari anak hal-hal yang sangat fundamental, salah satunya adalah soal Fatihah yang mungkin tidak bisa diajarkan waktu daring karena daring itu sepenuhnya dari sekolah. Itu menjadi hiburan tersendiri buat ayah bunda. Atau kalau misalnya ayah bunda mendapati anaknya itu kurang percaya diri, tidak punya inisiatif dan segala macam hal-hal yang lain, bantulah anak kita untuk mengembangkannya dalam dirinya. Baik ayah bunda, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, monggo saja. Yang berikutnya, bahwa anak-anak kita itu menginginkan waktu kita lebih dari segalanya. Bermainlah bersama mereka, ajari mereka dan sayangi mereka. Karena mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal itu. Bermain artinya bersantai bersama mereka, mengajari mereka dan menyayangi mereka. Ada ayah bunda yang hanya bermain, tetapi formal-formalan saja. Nanti biar tidak dibilang susah waktunya, tapi tidak ada rasa sayang yang terbaik. Atau bermain saja, menyayangi, tetapi tidak ada yang diajarkan, tidak ada sesuatu yang ditularkan. Itu juga tidak bagus. Apa yang bisa diajarkan? Banyak hal. Bisa tentang ilmu, bisa tentang karakter, bisa tentang pola pikir, bisa tentang gaya hidup yang bisa diajarkan. Walaupun mengajarkannya dalam kesempatan bermain tidak mudah, tetapi setidak-tidaknya jangan membiarkan anak-anak yang punya waktu bersama kita lalu tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar enak kalau bersama Abi bisa belajar dan segala macam. Anak saya itu kalau komentar dengan saya dan Uminya, enak kalau jalan sama Abi, apa saja ditunjuk bisa dibeli. Ya. Kalau sama Umi ditunjuk, hitung dulu berapa harganya. Nah, walaupun saya mau sampaikan Ustaz Heri dan Ustaz saya. Jadi anak saya itu, saya kemarin besar-besaran dalam hidup itu 2 kali saja. Sejak dia lahir sampai dia meninggal 2 kali. Selebihnya, seingat saya tidak pernah marah sampai kemudian marahnya besar-besar 2 kali. Itu satu, waktu anak ini sudah SMA awal 1 waktu. Dia ikut temannya nonton pameran majalah Dinding, masih kan yang dia hapus itu. Pulang-pulang saya di kamar mandi Ustaz. Anak itu saya tanyakan sudah jam 9 malam, dia bilang tidak. Saya marah sejak dari dalam kamar. Saya keraskan, saya teriak dulu. Saya buat menangis, saya juga menangis. Setelah itu selesai, saya hanya ingin mengingatkan, kalau sampai kamu punya hubungan yang lemah dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap kau menjadi wanita yang kuat dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, berulang begitu dia tinggal 3 hari mau menikah pada 2017. Dia hadir pada undangan pertemuan alumni teman-teman SMA 1 hari ini. Jam 9 malam persis juga, saya juga di kamar mandi juga. Saya tanya, sudah sholat belum? Saya marah habis-habisan. Kenapa? Saya tidak ingin saya bertemu anak saya tidak ada sesuatu yang diajarkan. Mungkin pengetahuan, mungkin kebiasaan, mungkin prinsip hidup harus diajarkan. Kapan lagi? Masa hanya makan bareng, ketemu bareng, tapi tidak ada ilmu yang ditularkan, tidak ada kebiasaan hidup yang ditularkan dan segala macam. Itu Pak. Oleh karenanya bermainlah bersama mereka, berkumpullah bersama mereka, ajari mereka, tetapi mengajari saja tanpa sayang itu tidak bisa. Begitu rasa sayang kelembutan masuk, maka apa yang diajarkan itu akan gampang dicerna. Begitu kita mengajarkan sesuatu tetapi rasa sayang tidak ada, nah itu berat. Dan silakan ayah bunda termasuk satu-satu yang punya putra putri bikin survei kecil-kecilan. Surveinya itu tulis 5 idola. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita muncul dalam daftar 5 idola lagi. Kemungkinan pertama saya yakin nomor 1 idolanya Rasulullah SAW, ya kan? Tetapi nomor 2, 3, 4, 5 berdoa. Masuk nomor 2 atau nomor 3. Repot itu kan? Kita tidak masuk dalam daftar idola. Kenapa? Hanya ngomong dong. Mungkin begitu. Saya jumpa itu. Makanya istri itu bilang, kalau ingin mengetahui baiknya seseorang, jangan tanya pada wartawan, jangan tanya pada orang, tanya pada anak dan istrinya. Itu ukurannya objektif sekali. Nah, kalau ayah berkumpul dan punya waktu dengan anak, tidak mengajari mereka. Tapi mereka begitu diajari sesuatu, mereka melihat ada perbedaan antara ucapan dan tindakan, siap-siaplah apa yang disampaikan itu tidak. Saya jujur saja, karena saya suka menulis, jarang saya mengirim tulisan saya kepada anak dan istri saya. Saya lebih suka menunjukkan kepada anak saya bukti nyata dari apa yang saya tulis. Begitu tulisan, begitu mereka sudah mengapresiasi saya, baru tulisan saya tunjukkan. Nggak pernah terbalik saja. Kenapa? Mereka adalah orang yang tahu apa adanya. Kalau kita lebih tunjukkan realitas kita, mereka mulai akan menghargai apa yang kita bisa.
Yang kelima, ayat bunda yang kepada Allah, jangan katakan kepada anak kita berangkatlah untuk sholat, kalau tidak kamu akan masuk neraka. Tapi katakanlah ayo berangkat bareng-bareng supaya kita bersama memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ini menegaskan pentingnya kita memberikan keteladanan dalam kehidupan. Saya percaya membuat anak menyelesaikan matematika secara daring dari SMP awal nggak gampang, ampun deh. Apalagi belajar yang lain-lain. Tetapi kalau ayah bunda itu dalam sehari-hari menunjukkan keteladanan dalam bangun, bagi, sholat 5 waktu, kerja keras, kebersihan, semuanya diteladan, ditunjukkan, bukan diajarkan, diteladankan. Rasanya anak itu tinggal butuh sentilan kecil saja untuk ya bibi dan segala untuk belajar. Nah, yang keenam itu anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan dan bukan apa yang kita nasihatkan. Penting sekali dijaga. Itu penting. Oleh karenanya ayat ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bagian yang besar ini saya ingin membesarkan hati saya sendiri kita semuanya, janganlah galau dengan situasi pandemi. Sesungguhnya situasi ini hanya membuat kita itu semakin harus dekat dengan Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, lalu bagiannya wa an a'mala shalihan. Ya Allah, ilhamilah aku agar aku ini bisa berbuat sesuatu yang kau ridhoi, dan terutama dalam mendidik. Nah, dengan begitu mudah-mudahan apapun yang sudah mulai detail-detail teknis yang masuk ke situasi pandemi ini, kita bicarakan dengan optimisme. Kalau kita konsultasi dengan sekolah, juga kita berbesar jiwa walaupun sekolah tidak bisa memberikan solusi 100%, minimal 20%, 30%, 50% bisa dibicarakan bareng. Selebihnya tidak ada kesulitan yang tidak bisa dibicarakan. Seperti itu, saya kembalikan ke sana. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ini sudah ada satu pertanyaan dari namanya Mas Raifa, insyaallah. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana cara menyikapi anak sejak kecil sudah terbiasa sholat 5 waktu, tetapi giliran remaja susah dan harus selalu diingatkan terus. Sebagai orang tua, bagaimana bersikap Ustaz? Terima kasih. Sholat 5 waktu. Ketika masih kecil itu sudah rutin, sudah terbiasa. Menginjak ke remaja, SMP, kembali lagi kayak baik, bisa digeser slide. Ya, coba kita lihat gambar ini. Nah, ini gambar ini aja. Saya ingin menyampaikan kata-katanya Umar bin Khattab, penting. Dan ini tidak banyak disadari orang. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini: Al-ajizu man ajasa an siyasati nafsi. Orang yang lemah itu adalah orang yang lemah dalam mengatur dirinya sendiri. Apa yang mau sampaikan kepada beliau itu? Jadi manusia itu secara natural, kita semuanya itu suka makan, minum, tidur, menonton, itu sifat manusia dan tidak bisa dihilangkan. Sekali tidak bisa. Tetapi sekaligus kalau rasa suka ini tidak dikendalikan, itu menjadi sumber kelemahan kita yang paling fundamental. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu. Orang yang lemah itu adalah orang yang lemah dalam mengatur dirinya sendiri. Semua tragedi perang-perang besar dunia, saya di rumah itu punya buku judulnya Perang-perang Besar Sepanjang Sejarah. Saya cek perang pertama itu rebutan cewek kalau bahasa. Ya, perang dunia pertama, kedua, dan terus selalu saya tentang kesenangan manusia, tetapi yang memfasilitasinya negara, presiden yang membisus panglima perang yang sangat rakus dan segala macam. Dan semua bermula dari kesenangan dan rasa yang tidak terkendali. Jadi kalau saya mendapatkan pertanyaan ini, kalau gambar kita pakai ya, maka anak-anak yang semakin berbesar itu harus kita pantau. Senang makannya, senang hidupnya, senang istirahatnya, kita pantau. Kita bantu agar kesenangannya itu bisa dikendalikan dengan baik. Bagaimana cara membantu mengendalikan kesenangan? Anak-anak itu bisa diajak untuk berpindah dari kegiatan nonton ke kegiatan yang lain. Saya punya contoh ini cucu saya Gaza. Gaza saya itu, anak saya, cucu saya itu senangnya nonton kereta, nonton itu kartun yang Nusra itu yang Musa namanya itu ya. Nah, cuma masalahnya kalau diambil handphone itu marah keras. Anissa ibunya itu punya cara, dia memindahkan dari
sedang nonton itu kegiatan ini bikin banjir itu nyiram sampai airnya banyak, atau main air di kamar mandi dipindahkan. Itu. Jadi saya nitip pada ayah dan bunda, kalau mulai kesulitan mengatur anak untuk sholat, cek dulu, jangan-jangan anak ini mulai diribeti, kesandet ya, mulai diribeti oleh apa? Kesenangannya sendiri, makan, minum, nonton, istirahat dan segala macam. Pasti tidak aja kan jauh-jauh dari situ. Nah, oleh karenanya kesenangan anak kita itu sejak kecil harus dikontrol. Sebagai orang tua harus punya cara bagaimana kesenangan itu bisa sholat itu lawannya senang-senang bersantai, nonton dan segala macam. Jadi kalau ada gejala anak itu diajak sholat tidak mau, kemungkinan dia nontonnya keganggu, pasti. Atau kemungkinan yang kedua, kegiatan bermainnya pasti keganggu. Cek saja. Saya sudah, kebetulan saya kenapa di sini tadi saya sebut akademi sepak bola. Saya punya akademi sepak bola, namanya Garuda Timur. Sudah 2 tahun. Anak didik kami itu alhamdulillah masuk ke pemain Liga 2 nasional barusan 1 dengan gaji per bulan 4 juta. Lumayan lah. Itu main bola. Yang lain lagi anak-anak muda yang usia SMP itu usia berapa? SMP kelas 3 usia berapa? SMP kelas 3 itu usia berapa? 14. Nah, kami punya pemain dari usia 14 sampai usia 19. Rata-rata mereka itu pemain-pemain sepak bola kami itu begitu rusak pemainnya di luar itu bisa dilacak ke kegiatan-kegiatan baru. Pasti biasanya kesenangan. Kalau nggak tidur kemalaman, ya cangkruan, nonton berlama-lama YouTube dan segala macam pasti. Makanya Allah mengingatkan al-ajizu man ajasa an siyasatin. Orang yang lemah itu adalah orang yang lemah dalam mengatur dirinya sendiri. Nah, masalahnya anak itu kan belum dewasa mengatur dirinya sendiri. Orang tua lah yang harus bisa mengatur makannya, minumnya, kemudian istirahatnya, nontonnya dan segala macam. Nah, makanya waktu Rasulullah SAW mengajari kita untuk mendidik anak dengan sholat itu dalam rangka anak itu mulai bisa mengendalikan rasa senangnya karena belum masuk kan waktu wajib sholat dengan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita mengerti kenapa dalam Al-Quran ada ayat kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Sebab begitu berlebih-lebihan orang itu menjadi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu saja. Jadi kalau nanti anak bermain dan macam-macam, pindahkan dia dari kegiatan bermain itu dengan cara memotong. Jangan dipotong karena mungkin akan trauma. Tapi geser dia kegiatan yang lain yang lebih disukai perasaannya, lama-lama dia akan selesai. Jangan dipaksa. Allah Terima kasih Ustaz Abang atas informasi dan ilmunya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara membangkitkan agar anak mau menjalankan kewajibannya sehingga bukan menjadi orang tua yang diktator pada anak gitu. Mungkin itu Ustaz, ini dari namanya Mas Faris kelas 94. Oke. Monggo Ustaz. Saya geser slide-nya. Nah, Ibnu Qayyim, saya ingin menjawab pertanyaan dengan sesungguhnya Allah berkata kepadanya, Allah bertanya kepada kedua orang tua. Barang siapa yang mengabaikan pendidikan anak dan menelantarkannya, maka ia telah melakukan puncak keburukan. Dan kebanyakan kerusakan pada anak diakibatkan oleh pada orang tua yang mengabaikan mereka dan tidak mengajari mereka kewajiban agama dan sunnah. Tapi mari kita dalam ini, ya. Tadi saya mengutip ucapannya Umar bin Khattab. Yang kedua saya mengutip ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menjawab pertanyaan ini. An-nasu atba'u man khalam. Manusia itu mengikuti siapa yang mengalahkan diri. Anak itu menjadi menjadi rusak. Sekali lagi pakai kata-kata yang radikal sekali kan, rusak di rumah. Gak akan mengikuti siapa, pasti mengikuti orang tua. Kenapa? Ayahnya dan ibunya lebih rusak dari orang. Tetapi sebaliknya, kalau dan ayah ibunya itu lebih disiplin, lebih lembut, lebih ramah, lebih suka baca belajar, hanya tinggal menunggu waktu saja cepat anak itu meniru. Nah, jadi kalau kita merasa tidak perlu diktator, maka naikkanlah kelembutan ke tingkat di mana begitu sekali ngajak anak itu
namanya nyaman, karena begitu sesuatu diajarkan dengan kelembutan, anak itu akan ada cara agar kelembutan itu bisa mempengaruhi. Jadi saya nanya pada Ustaz dulu ya, bukan pada Ustaz. Ustaz yang ada di depan saya ini, siapa yang di antara Ustaz sekarang yang kalau membangun yang istrinya sholat subuh atau tahajud itu ngomongnya gini, ayo deh bangun deh, udah waktu tahajud jangan tidur dulu. Dan siapa yang kedua cara ngomongnya gini, mamanya mohon maaf, dipegang pundaknya atau kakinya dipijit dulu sampai merasa nyaman, baru sudah jam 3 deh. Enak yang mana? Yang pertama dan kedua. Yang kedua, tapi jenengan melakukan nggak? Jadi ayah bunda yang jangan-jangan perintah sholat selama ini kita terlalu menyampaikan secara verbal, ya, dan kita sudah merasa bahwa dengan itu anak bisa ngomong. Padahal kalau kita sampaikan itu dengan penuh kelembutan, dengan cara dipijat, ya, dengan sayang dan segala macam, anak itu akan. Seingat saya, anak saya dan adik saya 4 yang perempuan itu suka baca dan segala macam. Tidak dengan cara yang, tetapi dengan kelembutan. Makanya Rasulullah pernah menegur Aisyah, ada orang datang masuk ke forumnya ada Aisyah ada Rasulullah dengan mengutarakan kecelakaan bagimu. Kalau nggak salah teksnya itu assalamualaikum pokoknya kecelakaan bagimu. Lalu oleh Aisyah dibalas, semoga juga kecelakaan juga oleh Aisyah oleh Rasulullah. Jangan kau balas begitu. Begitu kelembutan hilang dari sesuatu, maka kelembutan itu tidak akan merusak sesuatu. Begitu kita tidak lembut, maka akan merusak sesuatu. Jadi ayah bunda, ajarkan dan sekaligus ajarkan perintah sholat, ngaji dan segala macam dengan kelembutan, tetapi setelah kita menunjukkan keteladanan. Karena itu ada kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu mengikuti siapa yang lebih mengalahkan diri. Pasti. Saya waktu menyampaikan nasihat ini, waktu di Ampel, saya didatangi oleh seorang teman dari Bali. Namanya Bali, tapi dia Muslim. Saat saya mau ceritain. Saya ini susah ngajak ayah ibu saya untuk masuk Islam. Karena ayah ibu saya itu lebih dekat pada kakak saya. Itu tidak menjelaskan penyebab, tapi penyebabnya dijelaskan. Ternyata kakak saya itu lebih banyak ngasih uang daripada saya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu, tetapi perhatian, materi, solusi, bantuan, kedekatan, kelembutan tidak sampai pada tingkat yang sangat tinggi sehingga membuat anak mau tidak mau akan tunduk karena tingginya perhatian, tingginya kelembutan, tingginya pengeluaran segala macam. Pasti. Saya di rumah itu ini saya bukan rahasia kamar tidur saya, maaf. Jadi kalau istri itu mau tidur, saya mesti saya pijit ini. Kakinya. Benar. Kadang-kadang istri itu risih apa sih? Saya bilang, biarkan saya menutup hari saya dengan kebaikan. Mau nggak dijawab? Saya gitu. Jadi saya bilang, biarkan saya menutup hari saya dengan kebaikan. Nggak peduli dia nggak. Khususnya dia ingin diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi lama-lama besoknya nggak dipijat. Anak juga begitu. Jadi jangan kepancing oleh anak yang marah. Biarkan kelembutan itu mengalir sampai pada tingkat yang begitu tinggi. Lalu kemudian kata Ali, an-nasu atba'u man dhalama. Manusia itu pada akhirnya mau tidak mau akan takluk kepada orang yang lebih tinggi kebaikannya, perhatiannya, kelembutannya. Pasti. Saya beri contoh yang lebih real. Saya tahu kan saya ini sebelum tinggal di Berbek kan tinggal di Berbek kan. Di Berbek itu saya bergaul dengan anak-anak putus sekolah karena saya bimbing preman kan yang masih hidup karena yang sudah meninggal itu 6 karena minum minuman oplosan. Yang masih tinggi itu namanya cuplis. Cuplis itu namanya aslinya muflis. Itu apa? Tatonya dari leher sampai kaki. Awal saya menempati rumah Berbek itu, saya harus bersatu dengan dia karena mengusir dia dan membantu transaksi dunia. Tapi saya punya prinsip, saya tegur perbuatannya saya bersahabat dengan orang. Itu prinsip saya. Hari-hari berikutnya saya mencari cara bagaimana saya mendidik. Gimana caranya? Di rumah itu ada komputer besar itu, bukan komputernya ini, komputer apa? Desktop itu. Saya sediakan teks tulisan dan saya minta dia datang ke rumah.
untuk diketik. Padahal saya tidak, saya hanya cari alasan bagaimana saya bisa memberikan uang kepada dia. 20.000 nanti. Tiap hari kerja, walaupun ngetiknya cetak lama, tapi setelah itu saya ngasih uang. Apa yang terjadi? Anak itu baik dengan saya. Baik. Dan waktu mau keluar dari penjara, dia bilang, nanti saya kalau keluar dari penjara mau ikut habis saja. Gitu. Sampai sekarang orangnya sholat, puasa, dan segala macam. Rasanya saya tidak pernah mencari dia sholat dan segala macam. Tapi saya baru sadar kebaikan, kelembutan yang sampai pada tingkat kita tinggikan setinggi-tingginya pasti akan menaklukkan hati orang-orang di sekitar. Jadi kalau saya balik, saya curiga dengan kenapa suami anak tidak bersahabat, jangan-jangan dengan tidak pada tingkat kebaikan yang membuat mereka kalah tentang. Itu prinsip yang tidak bisa di. Suatu saat ada seorang teman mau minta izin ke saya menggunakan yayasan saya, mau memberikan beasiswa kepada putra-putri keluarga yang di depan kantor Pertamina di Jagir. Kan dulu sebelum dibersihkan itu kan ada kampungnya. Nah, begitu sampai ke sana, RT-nya bilang, teman saya namanya Kuncoro, Mas Kuncoro, mohon maaf, rencana Mas Kuncoro memberikan bantuan beasiswa per anak 150.000 untuk anak-anak kami yang ditinggal. Kenapa? Sebab kalau kami terima dari Mas Kuncoro, kami tidak akan mendapatkan beasiswa dari gereja yang per bulan 300.000 per anak. Wajar kan ditolak yang 1.000 karena lebih menunggu yang 300.000. Wajar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang tua yang anak sudah diajak, cek dulu. Jangan kita ngomong doang, ya. Ngomong doang itu nggak ada apa. Tapi kalau kita menteladani, kemudian perhatian kita, naikkan, kelembutan kita maksimalkan, apapun kita naikkan, itu akan mungkin dengan. Sekarang saya sudah punya kunci kalau saya berkonflik dalam tanda kutip dengan istri, dengan itu saya tahu. Saya tinggal menaikkan saja perhatian saya, lebih tinggi kebaikan saya, bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Saya memberikan makan kepada kalian bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih, tapi agar mendapatkan balasan dari Allah. Cara merenungkan itu nasihat itu. Kan suami, mohon maaf kalau suami kepada istrinya ngasih belanja, berhak dong dia mendapatkan dan mengingatkan ucapan terima kasih. Tapi kalau itu sampai keluar, dan kamu tak belanja kok nggak pernah ucapkan terima kasih, langsung istri itu tidak hormat. Kenapa? Setiap pemberian lalu sang memberikan itu meminta ucapan terima kasih, pasti kita tidak hormat, ya kan? Dan itu tidak enak. Tapi begitu dia tidak berterima kasih, tapi kita berharap pada Allah Subhanahu. Memang tidak enak kita yang memberikan dan tidak mendengarkan ucapan terima. Memang ucapan terima kasih manis, tetapi itu kalau kita dengar dan kita paksakan kepada yang kita beri, pasti dia tidak akan rasakan. Makanya Allah meminta kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Boleh, ya, silakan. Nah, oleh karenanya di masa pandemi ini saya berharap Ustazah, Bapak Ibu, untuk pertama harapan saya, tadi saya berbanyak bicara tentang keteladanan. Yang kedua, jadilah ayah bunda yang menjadi lebih tinggi ya dari anak. Kelembutan, perhatian, apapun yang lebih. Lalu yang ketiga ini, jadikanlah ibadah itu sebagai media untuk membangun peribadahan. Karena ibadah seluruhnya sebagai sarana pendidikan spiritual itu merupakan dasar dari seluruh pembinaan. Jadi Ustazah, Bapak Ibu, jangan galau kalau anak-anak itu tidak bisa konsentrasi di depan. Kita masih punya sarana untuk mengubahnya menjadi anak yang baik. Apa itu? Ibadah saja, sholat 5 waktu. Oleh karenanya kalau anak itu belum akrab dengan handphone dan segala macam, beri kita toleransi dulu. Tapi waktu dia mau sholat, zuhur, asar dan segala macam, kita cari cara bagaimana anak ini mulai kita kondisikan agar melalui sholat itu dia itu benar-benar mulai bisa kita arahkan. Oleh karenanya jangan sudah darinya juga repot bermasalah, giliran sholat kita ngamuk-ngamuk, belajar nggak becus sholat tambah rusak segala-galanya. Makanya karena ibadah itu merupakan dasar dari seluruh pembinaan, maksimalkan kesempatan sholat zuhur 5 waktu itu untuk membinanya dengan cara fundamental. Gimana caranya? Makanya pada waktu mengajar kita sholat, jangan mengatakan pergi kamu ke masjid, tapi ayo pergi masjid dengan ayat dan segala macam. Ya, buatlah suasana ketika tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu menjadi suasana yang nyaman sekali, menjadi menyenangkan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ibadah itu kalau dikerjakan itu akan memudahkan orang itu beramal soleh yang baik.
Jadi kalau nanti ada pertanyaan Ustaz Imam, kan Ustaz anak saya itu sholat, tapi dia susah belajar dan sebagainya. Pasti sholatnya tidak dikerjakan dengan cara yang bagus. Memang anak itu belum juga tahu caranya kan, tapi orang tua bisa membantunya, mengajarinya untuk sholat dengan cara berkualitas. Salah satu tafsir terhadap surat 13 ayat 28. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat hati itu, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Kata Syekh Muhammad Abdul Latif Khairi dalam kitab Tahzan Inna Ma'al Usri Yusra, kata beliau itu tumanina, mutmain itu sama dengan sakinah. Tapi sakinah itu maksudnya adalah ketenangan yang apabila dimasukkan Allah ke dalam hati, maka galau, pesimis, rasa takut tidak menjadi hilang semuanya karena tergantikan oleh sakinah. Jadi kalau sakinah benar-benar masuk, maka anak itu menjadi optimis, kesedihannya jauh. Kalau sakinah masuk, anak itu menjadi hilang maksudnya karena tergantikan oleh sakinah. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz masih malu berarti sakinahnya benar-benar masuk. Bagaimana agar benar-benar masuk sakinah itu? Bantulah dia agar bisa mengingat Allah dengan cara yang baik. Tidak terburu-buru. Ya. Anak itu kan belum tahu hal-hal yang dalam. Tidak terburu-buru tepat waktu, bukan di akhir-akhir waktu. Itu akan membuat nanti nyaman mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya saya tidak menjelaskan, bisa ayah bunda bisa membacanya, saudara bisa merenungkannya. Jadikan ibadah itu sebagai media yang fundamental sekali untuk berubah kepribadian. Terima kasih Ustaz. Ini masih banyak pertanyaan. Ini dari Ibunda dari Mas Atala, kelas 93. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, dalam hal memberi tauladan, sebaiknya sejauh mana sikap kita bertindak? Apakah kita harus bersikap keras, mengingat, atau biarkan mereka meniru dan memahami dengan sendirinya? Dan terkadang masuk amarah saat kita arahkan mereka, tidak juga mengikuti kita. Mohon arahannya Ustaz. Mungkin ini pertanyaannya ketika kita mau mengajak sampai dengan nada amarah, sampai keras, tapi masih belum juga itu mengikuti apa yang kita arahkan, membawa untuk dijelaskan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi marah, kemudian lembut, apalagi gitu ya. Cukup teladan itu semuanya sama-sama perlu kita pakai. Cuma perlu kita ketahui kapan memakainya dengan cara yang tepat, dengan kadar yang tepat. Saya ini selama training dan selama lulus di sekolah politik punya teman, tinggalnya di ini driver, sering itu masuk penjara 2 kali karena membunuh orang. Tapi sekarang orangnya rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah ceramah dia. Cuma selama dia menjadi teman saya kemana-mana kalau itu. Kalau pas sholat saya sholat nggak ngomong kalau nggak ngajak dia, tapi dia tahu saya begitu. Nah, ada orang yang dengan cara begitu dia bisa. Yang kedua, ada orang yang kalau kita kasih contoh juga nggak nurut-nurut, ribut lagi. Nah itu ada yang ketika diomongin sekali turut. Saya mengalami ini di akademi sepak bola saya. Jadi kalau latihannya Senin sore, saya Senin jam 2 sampai jam 5 sore. Saya datang ke lokasi itu. Saya sarung. Kalau pas besok asar saya sholat di ruang ganti. Tapi saya nggak ngajak. Pelatih begitu, pelatihnya ada 5, kemudian pemain ada 60. Saya perhatikan gitu, begitu masuk maghrib, lama-lama, kayaknya saya ngomong. Begitu saya ngomong, dan ngomongnya itu tensinya biasa saja, mereka sudah mulai banyak. Ada yang begitu. Ada ya ngasih contoh ngomong, tapi ngomongnya perlu dipikirkan sedikit. Nah itu ada. Itu ada. Tinggal kita perlu tahu situasi seperti apa. Cuma kan repot kalau marah terus kan repot kan. Jadi rumah bisa berat. Saya pernah merasakan. Di AC-mu sudah dibersihkan kemarin. Ini mau dibersihkan. Mungkin itu jawabannya ya. Untuk selanjutnya pertanyaan. Oh iya, ngomong. Ya kok dia mau. Bunda Neneng Nur Laila, ini dari kelas berapa? Tidak ada keterangannya, ya.
Langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memotivasi anak secara tepat agar memiliki sikap daya juang dan tidak mudah menyerah, Ustaz? Monggo bantuannya untuk dijawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 9 itu umur berapa? Baik. Ya. Nah, satu kepada ayah muda yang sekarang usia putra putri kita 15 tahun, menumbuhkan motivasi itu satu bisa datang dari kita, kalimat kita sendiri, kalimatnya. Tapi kalimat itu daya rubah dan daya geraknya itu tergantung dari kita. Mohon maaf, bayi itu sehat kalau disusui oleh air susu ibunya, ya kan? Tapi kata-kata kita juga sehat kalau disusui oleh amal soleh kita sendiri. Ustaz-ustaznya masih ingat kan? Ayah muda pasti ingat. Kita dulu pernah punya guru. Ngomongnya itu biasa, bahkan tidak. Tapi kalau ngomong ya, daya geraknya luar biasa. Saya masih ingat punya guru agama biasa namanya Pak Suhan. Jadi, Ustaz-ustaz ayah muda pasti ingat kalau hari Senin kan, kalau Senin itu kalau punya upacara bendera. Guru itu harus masuk ke kelas-kelas untuk mengeluarkan itu kan. Kalau Pak Suhan guru saya enggak, beliau cukup berdiri di ruang di pintu ruang guru. Beliau senyum sedikit ya. Lisannya dibuka senyum ya. Itu daya geraknya menakjubkan. Ada masuk. Dan takutnya itu bukan takut ini tidak. Sungkan itu. Begitu teman-teman juga belum hanya maju kira-kira 2 meter maju dari air itu daya geraknya tambah luar biasa. Ada begitu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan, kita bisa memotivasi seseorang melalui kata-kata kita sangat ditentukan seberapa kuat kita menyehatkan kata-kata kita dengan perbuatan kita sendiri. Pasti. Adik saya itu 4, yang perempuan ikut saya itu 4-4-nya suka baca buku, pekerja keras dan kan. Anak saya begitu. Tapi rasanya saya juga nggak pernah ngomong A, B, C gitu. Cuma sehari-hari ya saya baca buku, giliran kerja support mungkin. Nah, mungkin mereka melihat saya itu, bikin saya ngomong tes. Nah, ayah muda begitu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi amalikum mantiquhu wa gharrabakum fil akhirati amalukum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apabila kalian melihat dia itu, maka dia itu mengingatkan kalian pada Allah. Bayangkan dilihat saja sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah itu ada orang seperti itu, di profil yang namanya Hasan Basri. Dia Hasan Basri itu orangnya ganteng dan orangnya bertakwa. Jadi kalau dia lewat di pasar, orang yang merasa tidak berhenti gara-gara nggak bisa. Karena orangnya ganteng, sudah dipandang. Dan orang takwa, kita ini sudah nggak ganteng, tidak terlalu baik, makanya orang juga ini. Ada orang gitu. Yang kedua kata Rasul, orang yang baik yang kalau dia bicara itu, apa yang dia bicarakan itu menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Ada orang itu. Dan sehari-hari kita sudah merasakan. Yang ketiga kalau dia berbuat, yang kedua ngomong, yang ketiga dia berbuat, maka kita yang menyaksikan perbuatan itu membuat kita ingin melakukan sesuatu yang bersifat abadi, perbuatan ukhrawi. Nah, ayah bunda, saya kalau ditanya bagaimana cara motivasi dengan kata-kata kita, tetapi saya ingin mengatakan tidak setiap ayah bunda mengatakan sesuatu itu langsung dituruti oleh bukan karena anaknya gagal, tapi kadar kesehatan kata kita itu di barang bayi yang tidak disusui oleh air susu ibunya, pakai susu Nestle dan segala macam, makanya nggak sehat. Nah, yang kedua, kita bisa memotivasi anak itu. Sekarang sudah banyak nih dengan cara mempertemukan anak itu dengan orang-orang yang dikagumi. Ya mungkin mengidolakan tokoh film, biasanya sangat termotivasi. Yang ketiga dengan biografi, membaca biografi. Anak-anak SMP kan sudah suka membaca kan. Sediakan buku-buku biografi atau apa-apa saja yang berkaitan dengan ini. Yang keempat sekarang ini, apalagi zaman media, beritahukan atau perlihatkan kepada dia video-video yang sangat motivasional. Nanti saya kirim Ustaz saya sekarang sedang nonton film Kebangkitan Ertugrul. Itu kisah khilafah Utsmaniyah yang luar biasa. Sampai serinya 100. Bayangkan, satu seri itu bisa sampai 2 jam. Nah, jadi tolong jangan ditonton pada waktu ngajar ya. Saya nggak ngajar ya. Jadi kalau lagi bete, butuh motivasi, bagus sekali. Saya sampai tadi sebelum berangkat saya nonton itu. Jadi kenapa khilafah Utsmaniyah itu sampai 600 tahun mungkin? Karena ini adalah tipe manusia yang kuat karena muncul di Asia Tengah, di Mongol dan segala macam.
memang orangnya sangat kuat, kemudian memang hebat. Mereka punya komitmen agama yang bagus. Dan itu layak ditonton. Nah, ayah bunda juga bisa memanfaatkan di YouTube itu banyak sekali video-video tidak perlu saya editan untuk diperlihatkan pada anak kita. Itu amat sangat baik. Oke, terima kasih Ustaz. Karena mengingat waktu mungkin kurang dari 10 menit, mohon untuk dilanjutkan lagi aja Ustaz sampai selesai. Kemudian nanti setelah ini biar materinya tersampaikan semua, biar materinya tersampaikan semua. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dilanjut setelah Ustaz Ahmad Arto menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Apa Ustaz? Ya, jadi ayat bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ke slide yang ibadah sebelum ini. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Dalam masa pandemi ini, ayah bunda sekali lagi soal pelajaran daring dan segala macam berikan perhatian yang baik. Tapi ibadah itu menjadi penyangga yang sangat fundamental. Kenapa? Gini, kalau ayah bunda nanti tidak di rumah karena alasan kerja dan segala macam, anak itu punya benteng dan kendalinya yang autopilot bisa bergerak sendiri. Kalau ibadah itu kita usahakan kita bangun. Walaupun ini tidak bisa selesai dalam waktu sehari seminggu, tapi ini sangat fundamental sekali. Nah, yang penting juga ibadah itu dengan sekian manfaatnya seperti ini, ibadah itu akan membuat anak itu memiliki dan dianugerahi oleh Allah furqan. Firman Allah dalam surah ke-8 ayat 25 bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu Allah akan berikan kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk. Kalau dia berfungsi dengan bagus akan sangat. Nah, dengan begitu kalau ayah bunda bukan hanya masa pandemi ini selesai, tetapi anak ini mau kuliah kemanapun, anak ini karena ibadahnya bagus, maka akan sangat terbantu. Ibadah yang bagus itu minimal 3. 1, ibadah itu dikerjakan dengan sebanyak mungkin. Jadi sekarang saya nitip pada ayah dan bunda, usahakan agar anak itu bisa sholat sebanyak mungkin. Setelah 5 waktu, dorong dia agar mengerjakan sholat sunnah. Agar anak itu, mohon maaf, ayah bunda pasti sepakat, Ustaz, air ini, karena saya suka main bola. Saya kalau main bola 2 jam. Boleh saya tidak makan, tetapi jangan sampai saya tidak minum air. Kalau saya minum air 3 botol ini, saya sudah cukup bisa bertahan sehari tanpa makan. Kenapa? Itu. Karena kecukupan banyaknya itu akan sangat baik. Sama juga anak itu dan kita semuanya, kalau ibadahnya tidak kita banyakkan, maka secara spiritual kita rapuh, pasti rapuh. Jadi Ustaz saja kalau disampaikan tentang anak yang bermasalah, cek tanya ibadah berapa banyak, pasti ketemunya di situ. Ayah bunda kalau berhadapan dengan putranya sedang bermasalah, cek ibadahnya, jangan ibadahnya tidak dikerjakan dalam jumlah yang sebanyak. Itu prinsip. Yang kedua, ibadah yang positif. Ibadah itu dikerjakan dengan sangat-sangat berkualitas. Kita tahu kan, kalau pH-nya air itu naik sedikit, itu rasanya enak. Tapi kalau pH-nya turun, jadinya tidak enak. Maka buatlah anak kita, bantulah anak kita agar ibadahnya bagus. Tentu tidak instan. Contohkan, teladankan, tunjukkan. Nanti anak itu akan tidak ada kata kita ngomong, tapi dia akan dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk menggerakkan dirinya dengan sangat baik. Yang kedua itu, yang pertama sebagus mungkin, yang kedua yang pertama sebanyak mungkin, yang kedua sebagus mungkin, yang ketiga sekonsisten mungkin. Kita kan sudah pernah belajar, konsisten 2 hari, tidak konsisten 5 hari. Konsisten 1 bulan, kehilangan istiqomah 4 bulan, nggak apa-apa. Nah, kita hanya tahu kan pola itu begini. Nah, karena kita sudah tahu kan, sekarang dia mau konsistensi kita harus kita jaga. Itu yang mau sampaikan soal ibadah. Nah, lalu yang berikutnya, yang juga yang dipakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip yang karena jarak orang. Mohon saya tidak mau sini, pakai bagus. Nah, anak-anak yang sedang, mohon maaf gambarnya itu pas anak-anak yang lagi mungkin SD ya. Jadi ada hal yang tidak disadari oleh ayah dan bunda dan kita semuanya adalah gerak fisik. Secara fisik kalau orang bergerak, baik dia tua, remaja, anak kecil, maka akan mendapatkan keuntungan fisiologis 3 dalam tubuhnya. Pertama, begitu kita bergerak, waktu bergerak olahraga yang sangat ritmis itu, maupun bergerak menyapu dan itu, maka tubuh itu akan dalam tubuh itu akan mengalir namanya dopamin. Dopamin itu hormon yang membuat kita merasa nyaman dan senang. Makanya kalau kita bangun tidur,
kemudian merapikan bantal dan spray, kemudian menyapu, hanya butuh 3 menit kita sudah merasa nyaman. Itu efek dari dopamin. Dan itu hanya didapat kalau kita bergerak. Jadi kalau anak kita boleh belajar, jangan dipaksa terus, pasti tambah tidak nyaman. Bantulah dia agar bergerak. Tapi jangan lama-lama gak nanti belajarnya jadi lupa. Bergerak apa? Ya, dengan Ustaz-Ustaz bisa memberikan itu syarat. Jadi sekian banyak extra-curricular misalnya apa saja yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah untuk diajarkan ke anak agar mereka tidak bosan. Karena begitu bergerak, dopamin itu akan bekerja. Itu karunia Allah pada tubuh. Yang kedua adalah endorfin. Endorfin itu narkoba, tapi diproduksi oleh tubuh. Kalau dopamin itu menciptakan rasa senang, kalau endorfin itu membuat anak itu bisa tahan terhadap rasa sakit. Tubuh itu bisa tahan terhadap rasa. Kapan bekerjanya? Gejalanya terasa kalau kita pakai sepatu baru, lalu lari. 1 jam lari nggak sakit, begitu baru selesai baru dibuka baru lecet luka. Nah, kenapa kita bisa tahan terhadap luka yang muncul sepanjang itu? Karena itu kerjanya endorfin. Besok kita pinjam uang, berhutang. Selama kita pakai uangnya nggak pernah kita terasa. Begitu ditagih baru terasa. Itu endorfin kerja gitu. Nah, bisa ada yang nggak lama, Bapak Ayah Bunda. Jadi kasihanilah anak kita, jangan paksa dia berlama-lama nih, apalagi ayah bunda bisa tahu. Karena itu kemampuan belajarnya paling berapa menit itu 25 menit, 30. Begitu dalam itu kasih kesempatan dia bergerak dan segala macam. Nah, itu juga itu lagi. Nah, kenapa? Karena tubuh itu akan mengalami beralirannya. Saya punya videonya, tapi ada di website. Yang ketiga adrenalin. Kita tahu ya, adrenalin itu buat orang itu siap menghadapi beban dan tantangan yang lebih. Jadi kalau anak itu sudah bosan, mana sinyalnya enggak ini lagi, pulsanya nggak ditambah lagi dan segala macam, bosan. Tapi berikan dia kesempatan. Tapi jangan lama-lama bergerak. Maka anak itu akan nyaman. Nah, ini pun pengalaman saya. Jadi ada teman anaknya, orang tuanya kerja di PT Ciwidey yang menjaga pendidikan. Dia ngeluh saya, anak saya itu susah dalam pengertian yang dengan kenal. Tapi sejak anak saya masukkan ke klub bulu tangkis profesional, anak itu berubah. Kan dasarnya suka bulu tangkis. Begitu suka bulu tangkis, ketemu klub yang profesional, pelatihnya ada, jadinya ketat, anak itu mulai terbentuk disiplin. Tanggung jawab. Anak berubah total. Dan hanya dia ikut pertukaran pelajar Amerika Serikat. Jadi jangan sepelekan gerakan, penting gerakan. Baik melalui olahraga, melibatkan anak dalam kegiatan masak bareng, menyapu bareng. Dengan begitu dia akan merasakan sensasi dan ekstasi kesenangan. Sensasi itu kesenangan yang terasa dalam waktu yang panjang, ekstasi itu dalam waktu yang pendek. Kira-kira gitu. Jadi kalau kesenangan itu mulai dia rasakan dan tahu caranya menunjukkan kesenangan dengan cara bergerak, itu tahu cara mengatasi. Kalau jenuh ya tidak olahraga. Jangan biarkan anak-anak berlama-lama di handphone, duduk dan kasihan dia tidak merasakan bagaimana cara menunjukkan kesenangan dari cara yang jadi yang ingin sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Darto atas beberapa motivasi ilmu yang telah diberikan pada pagi hari ini. Mengingat waktu sudah kurang dari 5 menit, untuk sesi terakhir, tanya jawab terakhir, akan saya bacakan dari chat. Masih ada satu Ustaz. Mungkin 1 atau 2 mungkin. Ini dari Bunda Adimas, kelas 94. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang bila mana orang tuanya keras baru mau menurut, sedangkan yang pernah saya dengar anak-anak harus diajarkan dengan kelembutan. Sesuai dengan Ustaz Akom sampaikan tadi, mungkin ada itu lagi untuk bunda-bunda. Monggo Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dua-duanya pernah saya praktekkan dalam kadar yang proporsional, yang keras, ya, tapi lembut ya. Nah, oleh karenanya ayah bunda bisa menggunakan keduanya itu dengan memahami situasi sosialnya dan situasi psikologisnya. Makanya situasi itu mengerti suasana yang ada di dan suasana kejiwaan anak. Keraslah, ya boleh, tetapi kalau dipresentasikan perlu lebih banyak lembutnya daripada kerasnya. Itu penting agar anak itu kerasan di rumah. Jadi contoh anak tidak kerasan gini, kita bilang, nah, ibu mau pulang, hanya bu pulang 2 hari lagi aja. Itu kerasan.
Tapi kalau kita baru keluar sehari lalu disuruh pulang berarti anak Kristen. Kita jauh gitu kan. Siapa jadi ketua ini ketua Ustaz Imam Hanafi? Jangan dia beliau aja ya berarti. Ini kalau kita lembut orang itu suka gitu. Nah itu wajar. Oleh karenanya ayah bunda saya ingin menutup rangkaian dengan kata-kata Imam Syafi'i yang terkenal. Wasyamsu law waqafat fil falqi daiman lamalakan nasa min wujudin wa qurbi. Kalau matahari di langit itu tidak berputar, diam saja, maka manusia yang memandang matahari itu menjadi bosan karena diamnya itu. Orang tua itu kalau nggak berubah, makanannya bosan. Cuma nggak akan ngomong mereka kalau bosan, orang tua nanti waktu skripnya nggak dapat. Tapi mau saya momen acara pagi hari ini jadikan kesempatan berubah, walaupun berubahnya itu belum tentu sehari jadi, nggak apa-apa ya, yang berubah sedikit demi sedikit. Begitu kita mulai berubah sedikit demi sedikit, anak mulai nyaman dengan kita. Dan kalau mulai nyaman, mereka akan mudah di. Jadi kalau dibalik kata-kata ini, kalau anak itu susah diarahkan, jangan-jangan ada suasana yang nggak nyaman antara kita dengan anak kita. Kenapa suasana nyaman tidak terbentuk? Ya mungkin kan tidak ada yang berubah dalam gitu. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat ayah bunda dan saya sendiri. Jadi saya juga untuk mengelola kehidupan di rumah tangga kita dan anak kita dengan cara lebih baik. Kata orang Melayu, kalau berbuka puas harus bersampan. Kalau ada yang ulang lagi berapa hari? Hah? Mana bukan berapa hari baru turun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran Ustaz, semua ilmu yang diberikan kepada kami semua. Masih ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dilanjutin nanti. Dan ada satu pesan Ustaz, ini permintaan dari Dia Utari. Beliau menyampaikan boleh juga Ustaz di-share ke wali murid untuk video kisah khilafatnya. Ini ada permintaan dari ini, mungkin nanti di-share dari saya. Karena punya waktu sudah habis. Dari saya mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati ayah bunda. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad dan juga Ustaz Imam Hanafi. Sekali lagi kita kasih aplaus yang paling luar biasa. Dan yang kami hormati, alhamdulillah acara telah kita ikuti bersama. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Muhajir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbal alamin hamdan ya rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzinuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa tanabidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma sallimna wal muslimin wa amina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalah wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan fihi. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma ya Rabbi ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rabbi wa Tuh.
أغننا بالهدى الحرام وبفضلك أحسن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada besar masjid, ayah bunda yang kami hormati serta besar-besar yang berbahagia untuk acara yang paling akhir pada hari ini, yaitu penyerahan cenderamata dari SMP Al-Falah kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ustaz Hadi Supriyanto dan Ustaz Agung, kami persilakan. Salam dari Anissa tadi di salam sama saudara. Terima kasih Ustaz Haidar dan juga Ustaz Karkom. Mungkin untuk kenang-kenangan kita ya, dan itu dokumentasi mohon ayah bunda untuk berkenan foto bersama online ya. Mungkin di rumah, monggo yang kameranya belum diaktifkan, bisa diaktifkan dulu. Nanti kita foto bersama. Jarang-jarang loh ya bunda kita foto bersama virtual ya. Oke, masih beberapa